يعني نريد أن نسمع منك يعني توجيهات أو نصائح يعني تتعلق بتعلم اللغة العربية أو تتعلق بالحث على تعلم هذه اللغة يعني للمشاهدين يعني الذين يريدون تعلم هذه اللغة. Baik. Sebetulnya saya nggak pantas untuk memberikan nasihat, Ustaz, karena saya talib, gitu kan. Mungkin nasihat lebih pantas atau أو نقول من تبادل الخبرات. طيب. ماذا سمعت كثيرا من الأساتذة في دار اللغة العربية. Saya mendengar banyak dari ustaz-ustaz kami di Darul Lughah Al-Arabiyyah ketika kita belajar bahasa Arab, gitu kan. Yang bahasa Arab ini berkaitan dengan ilmu din. Awal marrah yani labudda lana an nukhlisha nawayana. Jadi pertama kali ketika kita mau belajar bahasa Arab itu ya kita mau tidak mau harus mengikhlaskan niat kita terlebih dahulu. Ini niat kita ini untuk apa gitu? Semata-mata untuk dunia misalnya, supaya nanti saya bisa ngajar bahasa Arab, supaya saya bisa bekerja di lembaga pengajaran bahasa Arab, bisa ngajar di ma'had untuk dapat gaji sekian puluh juta masalah. La, laisa kadza. Walakinna nadrus al-lughata al-arabiyyah likay nastati an na'budallah jayyidan. Tapi kita ini belajar bahasa Arab itu supaya kita bisa beribadah pada Allah dengan ibadah yang benar, gitu kan? Jadi kami itu betul-betul diingatkan selalu oleh ustaz-ustaz kami bahwa kita ini belajar bahasa Arab itu niat kita itu bukan hanya sebatas dunia, tapi kita itu harus mengejar akhirat pertama, gitu kan? Baik, itu nasihat yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita belajar bahasa Arab, nahtaj ila al-hiras. Yani kita ini butuh kepada kesungguhan, butuh kepada mujahadah. Nggak bisa kita belajar bahasa Arab itu santai. Kita belajar bahasa Arab tidur itu nggak bisa, meskipun tidak dipikir Ustaz. Karena tadi sudah kami sebutkan bahwa belajar bahasa Arab ini di sini waktunya kan cukup lama gitu ya. Mungkin kami merasa capek, merasa lelah. Nah, terkadang jailaina al-malal, datang ke kita itu rasa bosan, rasa ngantuk, capek, tobaan. Nah, kita kerja untuk dunia itu juga sama kok, ngerasain capek, bosan. Tapi kita mau paksakan terus untuk dunia gitu kan. Wa sanatruk hadhihi dunya ba'da qalil. Sementara kita ini akan tinggalkan dunia ini sebentar lagi gitu. Tapi kenapa kita mau belajar bahasa Arab yang tujuan kita untuk agama, untuk akhirat kita? Kita tidak mau mengalahkan rasa malal ini, rasa ta'ab ini. Kita nggak mau ngalahin rasa bosan, rasa rasa malas, rasa lelah. Kita harus kalahkan itu gitu. Jadi butuh kepada mujahadah, butuh kepada kesungguhan. Dan kami ingat sekali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Yani bersungguh-sungguhlah, berkemauan keraslah kalian atau kamu terhadap sesuatu yang bermanfaat kepada kamu. Ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk sungguh-sungguh. Ini bentuk dari ikhtiar kita, sungguh-sungguh hakada. Tsumma madza qala sallallahu alaihi wasallam wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Di situ ada kunci sebetulnya, kita ada rahasia. Tidak cukup kita munakasir ya nih. Di situ ada rahasia. Jadi kita tuh nggak hanya bisa mengandalkan kepada diri kita ketika belajar bahasa Arab. Oh, daya ingat saya ini kuat sekali. Saya bisa menghafal 300 mufradat setiap harinya misalnya. Tidak bisa. Kalau Allah mau hilangkan kosakata itu dari otak-otak kita sangat mudah sekali gitu. Tapi tidak. Ternyata Nabi sebutkan wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Na'am nahnu du'afa. Kita ini lemah gitu kan. Nah, makanya Nabi SAW juga mengajarkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nufusana tarfata ain hakada. Nah, kemudian wasta'in billah wa la ta'jaz. Jangan menyerah, jangan lemas, jangan kita mudah untuk putus asa. Setiap pembelajaran pasti ada masa sulitnya gitu kan. Pasti akan dihadapkan, enggak setiap kita belajar pasti gampang kita belajar. Enggak seperti itu, pasti akan ada masa-masa sulitnya. Nah, ketika sulit itu merupakan ujian. Gimana cara kita menghadapinya? Ini ada kaitannya dengan niat. Gitu, Ustaz. Ini menurut saya ya, kalau misalnya niatnya untuk dunia mungkin ya akan segera putus gitu kan. Akan segera putus, saya mau berhenti aja belajar bahasa Arab ternyata susah sekali gitu. Enggak. Tapi kalau kita misalnya niatnya kita mau paham agama supaya saya bisa ibadah kepada Allah dengan benar, bisa baik kepada saya, ya kita akan kejar itu gitu. Kita akan cari solusi bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan tersebut. Kita bertanya kepada ustaz, tanya sama teman, kita murojaah setiap hari ya kada.
Baik, kemudian mungkin saya ingatkan juga kepada diri saya dan teman-teman saya yang saat ini sedang ada di program Idat Muallimin ini gitu kan. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak pribadi mendapati Ustaz, ketika tadi saya sebutkan pertama kali saya belajar di sini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, saya itu agak kurang percaya diri gitu ya. Tapi anak tahu gitu, Allah nggak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Ketika dia mau untuk ibadah kepada Allah, Allah nggak mungkin sia-siakan hambanya. Dan itu yang selalu saya nasihatkan kepada istri saya yang sedang belajar di sini juga. Masya gitu. Allah. Kita sekarang belajar di sini, kita tinggalkan anak kita di sana di Tangerang gitu kan. Terus kita belajar, kita dapati susah, kita dapati masyaqqah katsirah ya Ustaz. Kita dapat namanya, saya sudah berkeluarga, saya tinggalkan anak dan sebagainya, kerjaan dan sebagainya. Ini sebenarnya nggak mudah, banyak problematika yang kami hadapi sebetulnya. Tapi tadi kuncinya, kalau kita minta tolong sama Allah, Allah kasih jalan itu. Dan saya dapati, saya terus minta doa sama Allah, Allah kasih kemudahan. Allah buat saya bisa paham sedikit demi sedikit bahasa Arab. Allah buat lisan saya sedikit demi sedikit mudah melafalkan bahasa Arab. Begitu juga istri saya sudah mulai bercakap dengan bahasa Arab. Dan perbanyak doa ya teman-teman sekalian, para peserta Idat Muallimin. Kemudian yang selanjutnya juga, ketika kita sudah mendapatkan manfaat dari apa yang kita dapatkan, jangan lupa untuk mendoakan guru-guru kita. Dan ini sering saya dengar, bahkan di sana ada ulama yang dia kalau tidak salah, yakni anaknya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dia katakan bahwa ayahku dahulu sering mendoakan guru-gurunya. Ini jadi di antara rahasia keberhasilan seorang murid dalam mempelajari sebuah ilmu, harus mendoakan guru-gurunya. Terima kasih pada guru-gurunya. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan ya Abu Abdillah. Baik, demikian para pemirsa, para musyahidin al-kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Laqad wasalna ila nihayati hadzal liqa wa insyaallah ta'ala sanaltaqi fi ayyamin ukhra insyaallah ta'ala. Jadi kita cukupkan pertemuan kita dan semoga apa yang telah kita bincang-bincangkan menjadi faedah bagi kita semua dan menambah semangat kita di dalam mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Demikian wa nakhtim hadzal liqa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Afwan ya Ustaz, jazakallahu khair.